Solusi jangka pendek Pak, bagi para UMKM kita seperti apa? Ini kan kalau kita lihat ya untuk saat ini yang tadi juga sebelum jeda kita sudah bahas ya Pak, ini persoalan yang dihadapi saat ini mungkin bukan hanya terkait perang tarifnya begitu, ada daya beli masyarakat juga yang mungkin saat ini cukup terdampak begitu ya Pak. Artinya daya beli masyarakat saat ini boleh dikatakan sedang tidak baik-baik saja. Nah, ini juga disinyalir memberikan tantangan tersendiri bagi UMKM kita. Solusi jangka pendeknya Pak untuk saat ini artinya bukan hanya tadi perang tarif, kurs juga, daya beli masyarakat. Apa Pak langkah konkret yang dilakukan oleh pemerintah? Ini kalau menurut saya selama kita itu maksudnya pemerintah ya. Jadi sebagai kementerian, sebagai pemerintah daerah, selama kita itu lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan, saya rasa itu solusi jangka pendek yang paling masuk akal dan paling istilahnya itu paling nendang lah untuk kita lakukan. Karena misalnya contoh kami ya di Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, kita tuh sudah tahu banyak orang yang butuh didampingi. Nah, hal terbaik yang bisa kita lakukan apa gitu. Nah, kita fokus di situ, kita tahu bahwa mereka harus didampingi, maka programnya kita janganlah hanya one off pelatihan tanpa didampingi. Nah, kita juga tahu bahwa teman-teman UMKM itu salah satu yang mereka minta bantuan itu adalah bagaimana sih saya bisa goes online gitu. Bukan sebenarnya bagaimana saya goes online, tapi bagaimana saya bisa laku ketika goes online. Nah, tadi menurut saya harga kan salah satu hal yang penting kan. Sebenarnya pilar berdaya berusaha dengan kita membantu bahan baku, bantu proses produksi, pembiayaan, pemasarannya omnichannel itu sebenarnya membantu supaya teman-teman pengusaha UMKM itu juga punya punya kekuatan untuk menciptakan unit ekonomi yang lebih murah. Kalau menurut saya, yes, ini sudah banyak riset sih sebenarnya, banyak para ahli dan ekonomi juga menjelaskan tentang daya beli ya. Tapi kalau menurut saya gini, ini ada satu hal yang harus kita lihat juga adalah sekarang ini tuh ada fenomena baru di mana produk-produk yang cukup berkualitas ternyata bisa diproduksi dengan harga yang murah. Nah, ini yang harus kita suntikkan DNA ini ke teman-teman pengusaha supaya mereka itu juga bisa sama kuatnya, sama daya tahannya juga sama untuk bisa memproduksi produk-produk yang berkualitas dengan harga yang murah. Nah, itu sih yang salah satu hal yang penting juga gitu. Baik, ini kalau berbicara mengenai murah ya Pak, kita kan saat ini juga dihadapkan pada tantangan banjirnya produk impor yang datang ke Indonesia. Ini juga menjadi tantangan tersendiri ya, yang dihadapi oleh para pelaku usaha UMKM. Langkah apa yang dilakukan oleh pemerintah? Artinya banjirnya produk yang masuk ke Indonesia, ada yang legal bahkan juga ada yang ilegal. Ini juga menjadi tantangan tersendiri. Seperti apa Pak langkahnya? Begini, saya rasa kalau kita baca berita, statement dan segala macam, Satgas sudah banyak yang dibentuk, gitu kan. Tata niaga global sedang kita negosiasikan, baik itu dengan Amerika Serikat maupun dengan negara-negara mitra lainnya lah. Menurut saya itu tuh satu hal sih. Kalau kami di Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, terutama nih mandat dari Pak Menko langsung, yang salah satu yang tidak kalah penting ya adalah gimana kita sesuai nama kita kan, pemberdayaan. Jadi empowerment-nya itu apa yang bisa kita lakukan. Nah, ini ada cerita nih, testimoni teman saya lah ya. Dia itu pengusaha. Dia bilang, Pak Leon, bayangkan saya itu punya bisnis begini. Dia bilang jumlah pegawai saya begini. Dia bilang ketika saya shopping around, saya investasi di mesin automation ya. Dia bilang saya itu nggak perlu nambah pegawai, jadi most likely biaya OPEX-nya saya itu mirip-mirip, nggak beda jauh, tapi dengan saya invest di teknologi automation, produktivitas saya itu bisa naik 10-15 kali lipat. Nah, dengan produktivitas yang naik setinggi itu, udah pasti unit ekonominya lebih murah kan. Nah, jadi sebenarnya menurut kami juga, harga murah itu bukan karena banting harga murah itu bukan karena bakar-bakar uang investor aja, bukan karena subsidi, bukan karena hal-hal seperti itu, tapi ternyata ada, kalau kita lihat detail di bagian proses produksi, apalagi yang
gunakan teknologi terbaru ya terkini. Nah itu sangat membantu sih sebenarnya. Kami mau salah satu yang kita akan fokuskan itu di situ. Kita tahu teman-teman kementerian lain pasti punya fokus yang berbeda-beda sesuai arahan Bapak Presiden kan. Ada yang fokusnya di Satgas, ada yang fokusnya di perdagangan, tata niaga global dan segala macam. Ya saya yakin mereka cukup lakukan yang terbaik bisa mereka lakukan, itu udah akan sangat membantu. Baik, tadi kan Anda menyampaikan ini murah bukan hanya harus sekedar murah, kita bicara mengenai kualitas, ada standarnya ya Pak ya. Nah tadi Anda juga sempat menyampaikan bahwa terkait dengan standar pelatihannya kan ini berbeda-beda. Artinya kalau kita bicara mengenai standar pelatihan yang berbeda-beda, otomatis kualitas dari para pelaku usaha UMKM juga ini mungkin hasilnya akan berbeda-beda ya Pak. Nah, untuk berbicara mengenai standar ini sendiri Pak, patokannya apa saja dan artinya melibatkan siapa saja untuk menentukan bahwa ini sebetulnya standar yang tepat seperti ini. Oke, nah yang paling pertama gini, rule of thumb-nya ya, banyak orang yang sudah bercerita misalnya tentang pentahelix itu. Jadi pemerintah harus terlibat, media harus terlibat, akademisi terlibat, pelaku usahanya terlibat, asosiasi terlibat. Nah, menurut saya ini yang coba kita lakukan. Jadi ketika kita ini yang saya pelajarin di saya kan dari swasta sebelumnya ya masuk. Saya pelajarin di pemerintah itu adalah salah satu hal yang cukup powerful adalah kita tuh bisa menciptakan regulasi. Nah, ketika kita ciptakan regulasi, nah ini akan menjadi acuan dan dasar bagi orang-orang lain untuk melakukan itu. Nah, standarnya bagaimana? As long as selama pemerintah kontribusi di situ dalam menciptakan standarnya, selama pelaku usahanya juga terlibat, akademisi juga terlibat, asosiasi terlibat, bahkan teman-teman media terlibat, seperti uji publik yang kami lakukan di 24 April ya, seingat saya itu. Nah, saya yakin ini hasil yang digodok itu akan baik, bisa diterima oleh banyak pihak. Yang paling penting itu bukan hanya sekedar memenuhi regulasi saja, tapi regulasi ini bisa diaplikasikan dengan baik. Itu sih menurut saya yang penting. Baik, berkait dengan regulasi ya Pak, ini juga selalu menarik. Anda sendiri melihatnya apakah perlu ada kebijakan afirmatif baru ya dari pemerintah terkait dengan situasi yang dihadapi saat ini oleh para pelaku usaha atau para pelaku UMKM? Nah gini, menurut saya apakah revisi yang sudah ada, apakah bikin regulasi baru atau deregulasi, menurut saya intinya itu salah satu yang paling penting, kita tuh mendengar sih sebenarnya. Jadi ketika kita dialog, ketika kita berikan kesempatan buat teman-teman pengusaha itu untuk ask me anything, apapun bisa dilontarkan, ide sekreatif atau out of the box apapun bisa dilontarkan. Nah, dari dialog dan diskusi seperti itu, saya itu kok sering banget ya mendapatkan ide-ide baru, tiba-tiba oh iya benar ya, yang dijelaskan oleh akademisi ini ternyata saya nggak pernah kepikiran sebelumnya. Gara-gara saya dialog dengan dia, akhirnya kepikiran dan kita bisa menyempurnakan regulasi kita sih. Jadi menurut saya bentuknya macam-macam, revisi boleh, bikin regulasi baru boleh, tapi yang paling penting itu kita mendengarkan dulu. Jadi bisa diterima dan bisa diaplikasikan. Baik, mendengar.